Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 133 orang. Sementara 56 orang korban luka hingga kini dirawat intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Jumlah korban luka tragedi Kanjuruhan bertambah. Korban susulan kembali datang ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Hingga Selasa siang, total ada 56 pasien luka-luka yang masuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Namun 26 diantaranya sudah pulang, sementara dari 30 yang tersisa, 7 diantaranya masih tidak sadarkan diri. Masih kita stabilisasi ya, kalau membaik betul ya belum, tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada tadi. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Sebelumnya pemerintah pusat melalui polisi merilis jumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan berjumlah 125 orang. Namun jumlah itu bertambah hingga kini menjadi 133 orang meninggal dunia. Data ini dirilis oleh Posko Postmortem Crisis Center tragedi Kanjuruhan. Seluruh korban meninggal telah teridentifikasi, di mana 10 diantaranya telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah seorang korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah seorang Aremania yang juga pemain di Akademi Arema, Angger Aditya Permana. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan ayah korban, Bapak Hari Sunarto. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, Pak. Pak Hari, pertama kami ingin ucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa anak Bapak ya Pak. Pak, kalau boleh dan diizinkan Pak, boleh diceritakan pada saat kejadian ini Bapak mendapatkan informasi terkait kejadian yang menimpa anak Bapak dari mana? Saya tidak mendapatkan informasi, Pak. Setelah pertandingan selesai, Arema karena kalah, saya kecewa, Pak. Saya matikan. Terus terang nggak ada kabar lagi. Kebiasaan anak saya pulangnya itu dari nonton Arema antara jam 2:30. Bahkan tidak pulang, tidur di rumah teman saya. Jadi saya nggak punya firasat apa-apa. Jadi saya terus tidur. Keesokan paginya, habis subuh, istri saya buka WA, ada di share kiriman teman-temannya, kok terjadi kerusuhan di Kanjuruhan. Bahkan saat itu, kalau nggak salah, korban meninggal sudah 104. Nah, ayo dicari tak. Nah, berangkatlah saya sekitar jam 6:30, 7:30 menuju Panjen. Dari Panjen ketemu pertama yang saya kunjungi rumah sakit Wafa Husada. Saya tanya korban di sana, masih direkap, nanti ditempel di depan Pak. Sampai berapa lama? Saya nggak sabar. Nah, keluar saya, diberitahu petugas, waktu itu kalau nggak saya relawan. Pak, di rumah sakit umum RSUD Kanjuruhan juga menampung korban, coba dicek di sana. Berangkatlah saya ke sana, Mbak. Di RSUD UGD itu tidak ada data-data yang saya mencari pasien-pasien saya lihat. Akhirnya menemukan informasi soal putra Anda di rumah sakit mana, Pak Hari? Akhirnya ditunjuk sama petugas, Bu, di sana ada di belakang yang belum teridentifikasi banyak. Mari saya antar. Disitulah saya menemukan
Putra anak Anda. saya di ruang jenazah. Baik, Pak Hari, berapa usia putra Anda, Pak? 19 tahun. Dan putra Anda ini juga kuliah dan merupakan pemain di Akademi Arema juga, informasinya, Pak. Iya, itu ikut Akademi Arema angkatan 2003. Oke. Pak Hari, pada saat pertandingan anak Bapak sempat izin ya, artinya Bapak mengetahui bahwa anak Bapak berada di Kanjuruhan. Iya, sempat izin mau berangkat, sempat izin. Bahkan saya larang tunggu azan maghrib dulu sebelum berangkat. Pak Hari sempat melarang putra Anda untuk menonton pertandingan melawan Persebaya? Dari dulu untuk Arema, anak saya pernah saya larang, tapi tetap aja nggak mau. Tapi ya saya tetap aja merelakan, tapi tanpa ada dirasat apa-apa. Baik, Pak Hari, kami hanya bisa membayangkan duka yang dirasakan oleh keluarga. Sekali lagi kami turut berduka cita. Terima kasih Pak Hari Sunarko, ayah dari salah satu korban tragedi Kanjuruhan, sudah berbagi bersama kami sore hari ini. Pemirsa, isak tangis mewarnai doa dan tabur bunga yang dilakukan pemain, pelatih, dan manajer Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Sementara itu sejumlah pemain dan ofisial Persebaya mengikuti sholat gaib yang digelar untuk korban tragedi Kanjuruhan. Tangis para pemain Arema FC tak terbendung saat mendatangi Stadion Kanjuruhan. Mereka terkenang peristiwa memilukan saat tim mereka menjamu Persebaya Sabtu malam lalu. Suasana haru juga terasa saat seluruh pemain, pelatih, manajer, dan ofisial Arema FC melakukan tabur bunga untuk menghormati korban tragedi Kanjuruhan. Dipimpin pelatih Javier Roca dan manajer Ali Rifki, mereka juga memanjatkan doa bersama yang berlangsung hikmat. Sementara itu sejumlah klub dan komunitas pecinta sepak bola di sejumlah daerah menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan. Para pecinta sepak bola di Bandar Lampung menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan. Mereka menyalakan lilin dan menyanyikan yel-yel Aremania di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Tak hanya itu, aksi menyalakan 1000 lilin dan mendoakan para korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan juga digelar di depan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Aksi belasungkawa digelar supporter Ultras Garuda cabang Jakarta. Mereka berkumpul di depan pintu utama GBK Senayan sambil menyalakan 1000 lilin dan menyanyi lagu nasional Indonesia. Sementara itu 6 pemain dan 1 asisten pelatih Persebaya bersama ratusan jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar sholat gaib untuk para korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Sholat gaib dilakukan sebagai bentuk keprihatinan pemain Persebaya atas banyaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri berjanji akan memfasilitasi anak korban tragedi Kanjuruhan jika ingin menjadi polisi. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Kompolnas dan jajaran pejabat Polda Jawa Timur saat mengunjungi keluarga polisi yang turut menjadi korban saat mengamankan kericuhan di Kanjuruhan. Komisioner Kompolnas Puji Hartanto bersama jajaran Polda Jawa Timur mengunjungi keluarga polisi asal Tulung Agung, Aibda Andik Purwanto, yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Selain menyampaikan belasungkawa, mereka juga menyampaikan pesan dari Kapolri yang berjanji akan memfasilitasi anak-anak korban jika ingin bergabung dengan Korps Bayangkara. Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Timur, Kombes Hari Kurniawan menyerahkan SK Kapolri terkait kenaikan pangkat luar biasa Aibda Andik Purwanto kepada sang istri. Dan harapan juga beliau almarhum punya anak 2, laki-laki semua. Jadi dari Pak Kapolri juga menyampaikan apabila nanti ada keinginan untuk menjadi polisi, Pak Kapolri siap untuk istilahnya menerima ya, daripada cita-cita anaknya itu.
Ya, sangat sebetulnya anak saya meninggal itu ya sangat menyesalkan. Tapi gimana itu melaksanakan tugas, mau apalagi itu sudah ditugas dari pemerintah. Kalau ini tidak menerima kenyataan, mau nuntut gimana, saya hanya pasrah aja pada Bapak Kapolres. Aibda Andik merupakan satu dari 2 anggota polisi yang meninggal dunia saat bertugas mengamankan pertandingan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki yang saat ini berusia 9 dan 3 tahun. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seperti apa fokus penanganan tragedi Kanjuruhan? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore Bu Khofifah. Ya, selamat sore. Baik Bu Khofifah, saya ingin tanyakan terlebih dahulu untuk update jumlah korban meninggal dunia hingga sore hari ini, berapa data yang tercatat oleh Pemprov? Ya, sementara kita menggunakan data dari Crisis Center Dinkes Kabupaten Malang. Karena operator dari Crisis Center itu dikomandani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Sampai dengan kira-kira 45 menit yang lalu, yang terkonfirmasi di Crisis Center Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ada 131 korban meninggal dunia. Angka ini bertambah 6 orang dari yang terkonfirmasi Minggu malam. Hal ini dikarenakan ada korban yang memang langsung diambil oleh keluarganya tanpa konfirmasi ke rumah sakit karena memang identitasnya lengkap. Seperti yang 10 menit lalu kami takziah, kami juga ziarah ke makam. Ini adalah korban yang dimakamkan jam 6:30. Jadi kalau korban dimakamkan jam 6:30, itu artinya dari Kanjuruhan itu identitasnya lengkap. Jadi sepedanya, STNK-nya, handphonenya, dompetnya lengkap. Sehingga bisa terkonfirmasi. Tapi bahwa tidak terekap di rumah sakit. Baik. Nah ini saya tadi baru takziah dan ziarah ke makam Gus Sahrullah. Nah ini juga ditemukan di Tirtoyudo dan di titik lainnya sehingga ada konfirmasi bertambah 6 dari 125 menjadi 131. Saya harus menyampaikan data ini juga belum final 100%. Khawatirnya sore ini ditemukan lagi ada data yang belum terekap. Baik. Data yang belum terekap itu antara lain yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh identitasnya lengkap, kemudian keluarga dikonfirmasi, langsung jenazah diambil, langsung dimakamkan. Kira-kira seperti itu. Baik Bu Khofifah, kalau untuk korban yang luka kan saat ini tersebar di beberapa rumah sakit. Penanganannya seperti apa, Bu? Siap Mas Davi, jadi yang paling banyak di Rumah Sakit Saiful Anwar, kebetulan Rumah Sakit Pemprov. Lalu di Rumah Sakit Kanjuruhan dan di Rumah Sakit Wafa Husada. Yang dirawat saat ini dikonsentrasikan di 3 rumah sakit ini. Bagi yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Bagi yang dirawat di rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Malang, baik RSUD maupun swasta, semua dalam tanggungan Pemkab Malang. Jikalau ada yang masih dirawat di rumah sakit di Kota Malang, maka semua dalam tanggungan Pemkot Malang. Saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah semua dalam layanan yang cukup cepat, profesional, dan kita ingin memberikan layanan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit.
Pemprov menyampaikan dana santunan takziah masing-masing 10 juta. Pemkot juga menambahkan 10 juta. Pemkab juga menambahkan 10 juta. Bank Jatim menambahkan juga masing-masing 5 juta. Jadi sebetulnya kami ingin menyampaikan duka cita kami yang sangat mendalam. Tidak ada yang bisa mengkonversi kasih sayang orang tua dengan putra atau putrinya yang kemudian meninggal dunia karena insiden Kanjuruhan. Tetapi kami berikhtiar untuk bisa bersapa menyampaikan dalam takziah kami. Maka kalau Pemprov kami berbagi tugas. Ada saya jalan, Pak Wagub jalan, kemudian Dinas Sosial, Pak Korwil. Kami berharap bahwa paling telat besok kami sudah menyampaikan duka cita kami dengan santunan takziah sampai kepada keluarga ahli waris. Demikian Mas Davi. Baik, Bu Kofifa, saat ini tim gabungan sudah dibentuk. Bagaimana nanti peran dan dukungan dari Pemprov untuk mendukung pengusutan tragedi Kanjuruhan ini? Ya, sejauh kami dibutuhkan untuk menyampaikan informasi, saya rasa kami akan menjadi satu kesatuan dari tim yang ingin memberikan kehendak Allah. Amin. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Ibu Hovifa, selamat sore. Pemirsa, siapa yang harus bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang? Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.